wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bitihadi wal wifaq wa nahana 'anil syiqaqi wan nifaq wa nastaghfiru wa natubu ilaihi min su'il af'ali wal akhlaq wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul muhsinur rahimul khalaq wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'utsu mutammiman bimakarimil akhlaq. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad afdalul khalqi ala al-idlaq wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi al-faizina ila yaumit talaq, amma ba'd. Yang terhormat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang hari ini diwakili oleh Pelaksana Tugas Kabiro Bina Mental Spiritual Pemprov DIY Ibu Dr. R.A. Arida Utami MKes, Bapak Ketua Umum Pengurus DDI Pusat, Bapak Dr. Andes Muhammad Siddiq MA, dan semua jajaran para ulama, zuama, pejabat sipil dan militer yang hari ini dapat bergabung bersama kami, Ketua, Wakil Ketua, dan anggota pembina, pengawas, dan pengurus DDII, Ketua dan anggota pembina, pengawas, dan pengurus Yayasan Badan Wakaf UII, Wakil Rektor, Dekan, Ketua Jurusan di lingkungan UII, peserta Rapat Kerja Nasional DDI dari seluruh Indonesia, pimpinan Universitas Sahabat, tamu undangan, dan hadirin sekalian. Alhamdulillah hari ini kita diperjumpakan oleh Allah dalam majelis yang insya Allah membawa banyak keberkahan, Simposium Nasional 3 Pilar Dakwah, Kampus, Pesantren, dan Masjid, kerjasama antara Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia dan Universitas Islam Indonesia. Penyelenggaraan simposium ini di UI didasari pada kesadaran sejarah bahwa tanpa mengurangi peran banyak tokoh lain yang mewakili organisasi, Bapak Muhammad Nasir adalah tokoh penting dalam pendirian DDII dan UII. Allahu yarham, Pak Nasir adalah pendiri dan sekaligus Ketua DDII yang didirikan pada 26 Februari 1967. Ketika pendirian UII, Pak Nasir adalah sekretaris Dewan Pengurus atau kurator Sekolah Tinggi Islam, nama UI ketika lahir, yang pada saat itu diketuai oleh Dr. Andes Muhammad Hatta, Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. Hadirin yang mulia, ada irisan besar antara DDII dan UII. Misi yang diusung oleh DDII sejalan dengan nilai-nilai sejak berdiri sampai saat ini dirawat di UII. DDII adalah bertekad mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat Indonesia yang islami dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang kuat dan sejahtera. Nilai-nilai kebangsaan dan keislaman sangat jelas tertuang di sana. Ini kongruen atau sejalan dengan UII. Saya sering memanjangkan UII tidak dengan Universitas Islam Indonesia, tetapi Universitas Islami Indonesiawi. Seperti terjemahan versi Arabnya Al-Jami'ah Al-Islamiyah Al-Indonesia. Ada dua nisbat di sana. Al-Islamiyah Islami dan Al-Indonesia Indonesiawi. Nilai-nilai keislaman dan kebangsaan di UII dirangkai dalam satu tautan kuat, dalam satu tarikan nafas. UII yang didirikan oleh para pendiri Republik ini tidak mungkin mengingkari dan merusak bangsa ini. Hadirin yang mulia, pidato kali ini lebih sebagai sambutan selamat datang dan bukan pidato kunci. Saya secara pribadi merasa tidak layak untuk menyampaikan pidato kunci di depan para ulama dan zuama yang saya hormati. Tetapi karena yang diminta adalah UII sebagai lembaga, maka saya pun memberanikan diri dengan segala keterbatasan pengetahuan. Izinkan saya menyampaikan unek-unek dan harapan dalam pidato ini. Hadirin yang mulia,
Pertama, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada semua peserta simposium di Universitas Islami Indonesiawi. Sejak awal, UII yang didirikan pada 27 Rajab 1364 Hijriah yang bertepatan dengan 8 Juli 1945 di Jakarta oleh anak bangsa dari beragam latar belakang ini adalah rumah besar untuk beragam pemikiran Islam. Rapat pendirian UII yang pada saat itu bernama Sekolah Tinggi Islam dihadiri tokoh-tokoh dari beragam latar belakang. Ada dari Nahdlatul Ulama seperti Kiai Haji Abdul Wahab, Kiai Haji Wahid Hashim, dan Kiai Haji Bisri Syamsuri. Dari Muhammadiyah, ada Ki Bagus Hadi Kusumo, ada Kiai Haji Mas Mansur, dan ada Kiai Haji Farid Ma'ruf. Contohnya, dari Persatuan Umat Islam, ada Kiai Haji Abdul Halim, Mbah Halim, dari Majalengka, dan Muhammad Junaidi Mansur. Mbah Halim ini punya pondok yang namanya Santi Asrama di Majalengka, dan Pak Nasir pernah jalan kaki 15 kilo dari kota Majalengka ke pondok beliau di Anti Asrama, menginap selama sepekan di sana. Ini cerita dari cucu beliau, Bapak Hafid, cucu dari Mbah Halim. Perhimpunan Umat Islam Indonesia, seperti Kiai Haji Ahmad Sanusi dan Kiai Haji Jarkashi Somaat Maja. Dan kalangan intelektual serta ulama seperti Dr. Sukiman Wiryo Sanjoyo, Dr. Satiman Wiryo Sanjoyo, Abi Kusno Cokro Suyoso, dan Mr. Muhammad Rum. Dan ada juga perwakilan Departemen Agama saat itu, seperti Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir, Kiai Haji Radian Muhammad Adnan, dan Ustadz Imam Jarkasi. Sudah jelas, dari awal para pendiri UII adalah tokoh-tokoh yang lebih mengedepankan persamaan visi ke depan dan mengabaikan perbedaan. Nampaknya inilah salah satu syarat untuk menggunakan energi umat ini untuk maju bersama ke depan. Mosi integral yang digagas oleh Pak Nasir tahun 50, yang ditugaskan bersama Enggang Suwargi, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, oleh pada saat itu Dr. Muhammad Hatta, Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat, adalah juga ikhtiar menjaga negara Indonesia tetap utuh dalam bentuk kesatuan. Untuk kondisi saat ini, kita masing-masing bisa melakukan refleksi apa yang sedang terjadi di Indonesia yang sama-sama kita cintai ini. Apakah kita sudah cukup berjiwa besar menerima beragam perbedaan pemikiran Islam dan tidak membejorkan energi umat untuk konflik yang tidak perlu? Rasulullah bersabda dengan sebuah metafora, perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal cinta mencintai, sayang menyayangi, dan bahu-membahu bagaikan satu tubuh. Ketika salah satu anggota tubuhnya sakit, maka seluruh anggota tubuhnya yang lain ikut merasakan tidak bisa tidur dan demam. Hadirin yang mulia, saya mengajak untuk melihat potret global dunia Islam dengan menengok studi yang dilakukan oleh dua peneliti dari Peace Research Institute di Oslo, Gladys dan Rudolfsen. Fakta berikut nampaknya bisa menjadi bahan tadabbur. Islam tidak mengajarkan kekerasan dan mencintai konflik. Tetapi kita tidak dapat mengabaikan fakta munculnya konflik di negara-negara Muslim. Hadirin di sini pun akan tidak nyaman atau bahkan marah ketika ada yang mengatakan bahwa Islam mengajarkan kekerasan. Dalam sejarah modern sampai saat ini, banyak negara Muslim di Timur Tengah, saudara-saudara kita, mendapatkan ujian berupa konflik yang beberapa di antaranya sudah berlangsung lama dan nampak tak berkesudahan. Korban jiwa sudah mencapai jutaan. Karenanya dua orang peneliti tersebut dari Oslo memunculkan pertanyaan besar. Apakah negara-negara Muslim lebih rentan terhadap kekerasan? Data yang mereka kumpulkan dari tahun 1946 sampai 2014 menunjukkan
bahwa dari 49 negara yang mayoritas penduduknya Muslim, 20 diantaranya atau 40% diantaranya mengalami perang sipil, perang sesama anak bangsa. Dengan total durasi perang 174 tahun atau setara dengan 7% dari total umur kumulatif semua negara Muslim tersebut yang berjumlah 2.467 tahun. Beragam argumen dibangun untuk menjelaskan mengapa perang sipil di negara Muslim terjadi. Di antaranya adalah sejarah kolonialisme yang belum menghasilkan batas-batas teritorial yang jelas. Intervensi negara besar seperti Rusia di Afghanistan dan Amerika Serikat di beberapa negara pasca 9/11. Selain itu, ketertinggalan ekonomi dan politik serta ketercukupan sumber daya seperti minyak bumi yang menjelma menjadi kutukan sumber daya juga disinyalir menjadi sebab munculnya konflik. Yang menarik, Sorli dan kawan-kawan dari Prio juga, Oslo, pada tahun 2005 menemukan dalam penelitiannya bahwa ajaran Islam tidak berkontribusi terhadap munculnya konflik tersebut di Timur Tengah. Bahwa ajaran Islam tidak mempunyai korelasi dengan konflik juga diamini oleh Graham Fuller, mantan pentolan CIA yang terekam dalam bukunya World Without Islam. Secara hipotetik, dalam sebuah diskusi di Rumi Forum, sebuah lembaga yang didirikan di Washington DC, untuk dialog antar agama dan antar budaya, Fuller, pengarang buku tadi, menyatakan bahwa jika Islam dan Nabi Muhammad tidak pernah ada, hubungan antara Barat, terutama Amerika Serikat dan Timur Tengah, tidak akan berbeda jauh. Dalam bahasa lain yang lebih sederhana, jika Islam tidak ada, konflik di muka bumi pun masih terjadi. Ajaran Islam bukan pemicu konflik. Ajaran Islam justru memuliakan perdamaian. Pasca Perang Dingin, sebagian besar perang adalah perang sipil dan proporsi terbesar terjadi di negara-negara Muslim. Bukan hanya karena perang sipil di negara-negara Muslim meningkat, tetapi juga karena konflik di negara lain berkurang. Fakta ini cukup untuk membuka mata kita. Alhamdulillah, catatan optimis masih ada. 3 dari 5 negara dengan penduduk Muslim terbesar tidak terjebak dalam perang sipil, paling tidak dalam 1 dekade terakhir. Indonesia salah satunya, selain Mesir dan Bangladesh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita semua tentu berharap kedamaian tetap terjaga di bumi pertiwi ini. Hadirin yang mulia, pertanyaan selanjutnya. Apakah kedamaian yang dengan sendirinya bisa membuat sebuah negara maju? Insya Allah hadirin sepakat dengan saya, tidak. Kedamaian adalah syarat mutlak untuk membangun bangsa, untuk maju ke depan. Tetapi kita harus mengikhtiarkan kemajuan tersebut. Hadirin yang mulia, izinkan saya mentadabburi ayat 122 dari surat At-Taubah dan menghubungkannya dengan 3 pilar dakwah yang digagas oleh Pak Nasir. Mohon kepada para ulama, para guru saya untuk mengoreksinya. Jika hasil tadabbur ini tidak tepat, saya tidak berikhtiar untuk menafsirkannya karena bekalnya belum cukup, tapi saya terinspirasi oleh ayat yang luar biasa ini. Allah berfirman, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Fawlala nafara min kulli firqatin minhum dha'ifah yatafaqahu fid dini waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdzarun." Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka? Beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Saya hari ini akan fokus pada salah satu pilar yang sudah lebih dari 22 tahun menjadi ladang dakwah saya, kampus. Ayat di atas memberikan inspirasi kepada kita bahwa 2 misi penting orang beriman
yang setiapnya harus dijalankan adalah mendalami pengetahuan agama, tafakuh fiddin, dan melakukan jihad. Hadirin yang mulia, pembagian tugas ini secara umum dapat dinisbahkan kepada 3 pilar, tetapi dengan perluasan makna atau kontekstualisasi jihad. Masjid dan pondok pesantren lebih cenderung menjalankan misi pertama, sedang kampus dapat menjalankan misi kedua, yaitu jihad, tetapi dengan kontekstualisasi makna. Tentu, hasil tadabbur ini dapat memunculkan diskusi panjang. Asbabun nuzul ayat ini memang terkait dengan para sahabat yang berangkat berperang dan munculnya komentar orang munafik yang merundung atau membuli sebagian pengikut Rasulullah yang tidak ikut berperang. Perang dalam Islam bersifat defensif dan terkait dengan banyak peraturan yang harus ditaati. Ketika perang, seperti zaman Rasulullah sudah tidak ada, bagaimana kita memahami jihad dalam konteks kekinian? Apakah mungkin misalnya, jihad diperluas artinya, termasuk segala ikhtiar yang ditujukan untuk memajukan peradaban umat. Apakah mungkin misalnya, ikhtiar yang dilakukan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid pada zaman Daulah Abbasiyah dan diteruskan oleh putranya Abdullah bin Harun ar-Rasyid yang dijuluki Al-Ma'mun dengan mendirikan Baitul Hikmah yang misi utamanya mengembangkan ilmu dan teknologi dianggap sebagai jihad. Jika ini disepakati atau ikhtiar tersebut dapat dibingkai dengan konsep lain yang sejalan, kampus dapat memainkan peranan ini. Dalam Islam, pengembangan ilmu mendapatkan posisi sangat terhormat. Ayat pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah pun memantik kesadaran keilmuan ini, seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua Umum tadi, Bapak Muhammad Siddiq. Hadirin yang mulia, umat Islam saat ini tertinggal banyak dalam pengembangan ilmu dan teknologi. Bisa jadi sebagian hadirin tidak sepakat. Tidak masalah, tetapi bagi saya, keberanian memotret realitas dengan jujur dan dengan jiwa besar penting untuk menumbuhkan kesadaran untuk bergerak dan meresponnya dengan tepat. Disinilah perlunya umat Islam secara bersama-sama mendesain masa depannya. Sebuah peradaban baru bagi saya tidak mungkin dapat dibangun tanpa pengembangan ilmu dan teknologi yang serius. Seorang kawan dari Muhammadiyah bercerita suatu saat dapat tamu dari Jepang dan kemudian Muhammadiyah bercerita ingin membangun peradaban baru. Pertanyaan dari tamu Jepang tersebut sangat membuka mata kita. Muhammadiyah punya berapa ribu insinyur? Itu pertanyaan dari tamu Jepang tadi. Ketika Muhammadiyah mengatakan ingin membangun peradaban. Sejarah telah mengajarkan kepada kita, zaman keemasan Islam ditandai dengan perhatian yang serius kepada pengembangan ilmu pengetahuan. Hal ini terjadi selama berabad-abad, mulai abad ke-8 sampai abad ke-14, ada yang menyebut abad ke-13. Pendirian Baitul Hikmah dipercaya menjadi hentakan perkembangan ini. Meskipun lagi-lagi kita bisa membuka diskusi, kapankah umat Islam berada pada zaman keemasan? Mungkin sebagian hadirin akan mengatakan ketika Rasulullah hidup, itu pun tidak masalah berbeda pendapat. Dalam tradisi Islam, keragaman pendapat dihargai selama dengan argumentasi, hujjah, yang ujungnya adalah saling menghargai. Ketika seorang kawan saya mengatakan, biarlah orang lain pergi ke bulan, kita akan pergi ke surga. Saya pun bisa memahaminya, tetapi dengan ekspektasi yang berbeda. Jika pendapat ini yang diambil, strategi pengembangan peradaban lain harus dipikirkan. Dengan beragam pertanyaan yang perlu dijawab. Sebagai contoh, apakah kedua hal tersebut memang harus dipertentangkan? Ke bulan, ke surga? Atau pertanyaan retoris lain, apakah tidak mungkin pergi ke bulan sebagai jalan meningkatkan keimanan dan memuluskan jalan ke surga? Hadirin yang mulia, insya Allah saya termasuk pengikut perspektif ini. Ilmu tidak hanya digunakan untuk ilmu. Ilmu harus dapat menghadirkan kesejahteraan umat, meningkatkan martabat umat, dan mempertebal keimanan. Sejak wahyu pertama diturunkan, ilmu dan keimanan berada dalam satu tarikan nafas. Iqra
bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dalam konteks ini, konsep ulul albab yang menyatukan antara aktivitas pikir dan zikir menjadi padu perlu digaungkan. Jika jihad keilmuan ini dapat dilantangkan dan menjadi gerakan bersama, insya Allah dengan kehendak Allah, salah satu sayap peradaban baru Islam dapat kita siapkan secara kolektif. Sayap lainnya adalah pendalaman agama, tafaqquh fiddin. Bukankah seekor burung bisa terbang tinggi hanya dan hanya jika kedua sayapnya berfungsi dengan baik? Dalam konteks ini, kampus Islam dapat menjadi salah satu aktor penting. Pelajaran dari hasanah sejarah Islam dapat dijadikan inspirasi di sini. Pertama, hadirin yang mulia, ajaran dan tradisi Islam menghargai ilmu dan para ahli ilmu. Banyak ayat dalam Al-Quran dan hadis yang menegaskan ini. Bahkan seorang orientalis, Franz Rosenthal, dalam bukunya The Knowledge Triumphant, The Concept of Knowledge in Medieval Islam, ketika mengomentari perkembangan ilmu pengetahuan di kalangan Muslim di abad pertengahan menulis, sebenarnya tidak ada satu konsep pun yang secara operatif berperan menentukan dalam pembentukan peradaban Islam di segala aspeknya yang sama dampaknya dengan konsep ilmu. Tidak ada satu cabang pun dalam kehidupan intelektual Muslim yang tidak pernah tersentuh oleh sikap yang begitu merasuk terhadap pengetahuan sebagai sesuatu yang memiliki nilai tertinggi dalam menjadi seorang Muslim. Dalam konteks kekinian, jika tradisi penghargaan kepada ilmu dan ahli ilmu tetap menyatu dalam kehidupan Muslim, maka kekhawatiran yang ditulis oleh Tom Nichols dalam bukunya yang terbit tahun 2017, The Death of Expertise, tidak terjadi dalam masyarakat Muslim. Nichols menemukan bahwa pada saat ini, kepercayaan masyarakat Amerika Serikat terhadap para ahli ilmu menurun karena maraknya internet dan media lain yang menjadikan akses pengetahuan semakin luas dan banyak orang merasa menjadi ahli. Muncullah sikap anti keahlian, sikap anti intelektualisme. Dari sinilah akhirnya beragam informasi bohong beredar dan yang menjadikan lebih buruk, banyak orang mempercayainya dan ikut mengamplifikasi penyebarannya. Seorang Muslim sudah seharusnya mempunyai filter yang kuat untuk setiap informasi yang diterimanya dan tidak berandil dalam pembuatan atau penyebaran informasi yang tidak akurat. Ajaran Islam tentang tabayyun sudah sangat jelas memberikan pedoman. Sebagai bukti cinta kepada ilmu dan ahli ilmu, maka pesan Muslim kepada Muslim perlu digaungkan, yaitu untuk gemar membaca. Membawa kawan-kawan kita ke perpustakaan itu jauh lebih sulit sekarang. Gemar meneliti, gemar menulis, gemar berdiskusi, pesan-pesan seperti ini perlu dilantangkan kembali. Ini seharusnya menjadi gerakan kolektif, terutama di kampus. Itu yang pertama, hadirin yang mulia. Yang kedua, kita bisa belajar dari peradaban Islam yang sudah lampau. Pengembangan ilmu dalam Islam harus dibarengkan dengan bingkai zikir, mendekatkan diri kepada Allah. Disinilah konsep ulul albab perlu dielaborasi dan dioperasionalisasi dengan lebih serius. Salah satunya adalah merumuskan strategi, mengasah sensitivitas kita terhadap pesan atau tanda yang diberikan Allah dalam Al-Quran dan yang dihamparkan di alam semesta. Sebagai contoh, kita diberi Allah pemantik pemikiran dengan perumpamaan nyamuk. Dalam surat Al-Baqarah ayat 26, apa yang bisa kita pelajari dari nyamuk? Salah satu pelajaran yang bisa didapat adalah pemahaman bahwa keberadaan nyamuk menjadikan kita, manusia, merasa kecil di hadapan Allah. Karena teknologi yang luar biasa yang dikembangkan oleh Allah. Pemahaman seperti ini tentu tidak salah.
Tetapi pertanyaannya, apakah ada pelajaran lain yang bisa direspon oleh ilmu pengetahuan? Sebagai contoh, peneliti dari Ohio State University, terima kasih Pak Ketua Umum, pengurus, terinspirasi oleh nyamuk dan mengembangkan jarum mikro yang ketika disuntikkan tidak terasa menyakitkan. Temuannya menyebutkan bahwa tiadanya rasa sakit ketika dihinggapi nyamuk untuk mengambil darah kita disebabkan beragam faktor, termasuk anestesi, mati rasa yang mengandung di ujung jarum nyamuk, desain jarum yang bergerigi, aktuasi getaran, dan sifat mekanis bertingkat. Selamat datang, Prof. Didin. Masih banyak contoh ayat dalam Al-Quran yang memerlukan pemikiran lebih lanjut. Waktu ini sangat pendek, hadirin yang mulia. Yang ketiga, saya ingin membawa pelajaran yang mungkin tidak semua hadirin merasa nyaman dengan pelajaran ini. Tapi ini fakta sejarah yang harus saya sampaikan. Ketiga, dalam konteks pengembangan keilmuan, tidak ada larangan untuk mempelajari ilmu yang dihasilkan oleh menjalin kerjasama dengan atau meminta bantuan dari kolega atau ilmuwan yang beragama lain. Perlu dicatat, peradaban Islam abad pertengahan bukanlah titik kilometer nol perkembangan ilmu pengetahuan. Di Baitul Hikmah, penerjemahan dan pengembangan ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat. Karya-karya dalam beragam bahasa seperti Yunani, Syria atau Syriani, dan Persia diterjemahkan. Para penerjemah dan penulis buku mendapatkan imbalan yang layak. Beberapa literatur penulis buku dan penerjemah diberi penghargaan emas seberat buku yang dihasilkan. Para ilmuwan muslim belajar dari ilmu yang sudah dikembangkan sebelumnya, meluruskan jika ada yang bengkok dan mengembangkannya. Karenanya ketika ada muslim, dosen misalnya belajar ilmu dan teknologi ke Eropa, Amerika Serikat atau Jepang yang saat ini lebih maju tidak perlu dipersoalkan. Jika Universitas Islam membangun kerjasama dengan universitas dari negara-negara tersebut juga tidak perlu dipermasalahkan. Baitul Hikmah yang pada saat itu berada di masa damai tidak hanya menjadi tempat berkumpulnya ilmuwan muslim. Di sana misalnya ada Hunain bin Ishaq yang Kristen, ilmuwan dan penerjemah yang handal. Di sana juga ada Thabit bin Qura, beragama Sabi'in, yang menerjemahkan karya dari bahasa Yunani. Ada Ibnu Naimah al-Himsi, beragama Kristen, yang juga menerjemahkan karya dari bahasa Yunani ke Arab. Dan juga ada Yusuf al-Huri, pendeta Kristen, yang menerjemahkan buku dari bahasa Syria ke Arab. Atau misalnya kita belajar dari Ibnu Sina, yang dikenal sebagai bapak kedokteran modern, yang membaca banyak literatur Yunani seperti Organon, karya Aristoteles, yang membahas logika, Elements, karya Euclid, yang berisi matematika, atau Almages, karya Ptolemeus, yang mendiskusikan astronomi dengan pendekatan matematis. Atau ada kisah lain, hadirin yang mulia, bagaimana kerjasama bisa dibangun. Ketika Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik memerintahkan pembangunan Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, Palestina, pada tahun 701, atau perluasan Masjid Nabawi di Madinah pada tahun 707, sang khalifah mengirim permohonan kepada penguasa Bizantium saat itu di Konstantinopel untuk mengirimkan orang-orang terbaiknya untuk membantu. Permohonan bersambut, pengusaha Bizantium mengirimkan bala bantuan untuk membangun kedua masjid tersebut. Kisah ini terekam dalam bukunya Ibnu Khaldun, Muqaddimah. Pesan yang ingin saya sampaikan adalah, Ibu Bapak, kerjasama pengembangan ilmu ini bisa lintas apapun, selama untuk kebermanfaatan. Hadirin yang mulia, izinkan saya mengakhiri sambutan ini, namun sebelumnya, mari kita tarik bersama beberapa pesan yang bisa kita renungkan dan diskusikan bersama. Umat Islam harus mendesain masa depannya, supaya tidak terjebak pada sifat reaktif, model pemadaman api, firefighting, yang sibuk ketika api muncul, dalam beragam masalah yang membocorkan energi. Untuk itu,
diperlukan kerjasama dalam harmoni, termasuk kerjasama internasional, dengan tidak menjebakkan diri pada konflik internal yang tidak perlu. Untuk membangun peradaban, selain sayap tafaqquh fiddin yang dikuatkan, sayap pengembangan ilmu dan teknologi sebagai perluasan kontekstualisasi semangat jihad juga perlu dipikirkan secara serius. Pelajaran dari ajaran dan tradisi zaman keemasan Islam dapat menjadi cermin bersama. Hadirin yang mulia, akhirnya semoga yang saya sampaikan memberikan manfaat. Mohon diluruskan jika ada yang bengkok, mohon dimaafkan jika ada yang kurang sempurna. Selamat bersimposium. Semoga Allah senantiasa memudahkan semua urusan kita. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.